Saya punya pertanyaan untuk kalian semua di sini. Kira-kira kan masih ada nggak sih yang nganggap kalau batik itu kuno atau nggak batik itu terlalu jadul untuk kita pakai? Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai campaign pitch yang kami buat untuk meningkatkan penggunaan batik. Saya Rebecca. Saya Raisa. Saya Ruth Johanna. Saya Farah Satrio Haji. Dan saya Muhammad Aulia Irsyad. Pertama kita lihat dari permasalahannya. Masalah apa sih yang dipikir sama Gen Z soal batik? Nah, dari riset yang kita dapat itu dibuktikan bahwa generasi Z itu kurang menggunakan batik dikarenakan Gen Z itu beranggapan bahwa batik itu kuno dan terlalu formal. Jadi intinya itu Gen Z berasumsi kalau batik itu nggak bisa dipakai buat acara-acara casual ataupun dipakai buat kesehariannya. Dan ternyata dengan melihat permasalahan ini, kami telah mengasosiasikannya dengan insight yang kami dapat. Banyak generasi muda, khususnya mahasiswa, melihat dan berpikiran bahwa batik sebagai simbolis berpakaian secara formal dan terkesan serius. Padahal, tidak ada aturan tertulis mengenai hal tersebut. Hanya menjadi aturan berupa order atau tertib masyarakat saja. Dan juga tidak ada salahnya memakai batik dalam berkehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Maka dari itu, kami mengambil tema berjudul Pakai Batik Sambil, di mana kita ngajak nih si Gen Z untuk mengubah lagi pola pikir mereka mengenai bagaimana seharusnya mereka mengenakan batik. Dan juga bagaimana mereka bisa menggunakan batik di kapanpun dan dimanapun. Untuk eksekusinya, kami akan menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh remaja-remaja. Dan juga slogan-slogan ala-ala remaja seperti kuy atau asik, dan lain-lain. Nah, kita tuh akan menekankan nih melalui tema desain yang retro, menekankan bahwa batik itu sifatnya versatile loh, bisa digunakan kapan aja, bisa digunakan di mana aja, dan penggunaannya itu bisa untuk aktivitas sehari-hari kami. Dan juga kami menyediakan 3 series yang akan disediakan pada media Instagram. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan untuk eksekusinya. Untuk eksekusinya kami membuat 3 series. Di sini terdapat 3 feeds Instagram yang di dalamnya terdapat kata-kata seperti pakai batik sambil nyate, sambil hangout, dan yang terakhir nugas, di mana sangat relate dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Pada feed Instagram juga kami membuat caption berisi, "Hah? Nugas sambil pakai batik? Kalau lo sukanya pakai batik sambil ngapain nih? Tulis di kolom komentar ya." Hashtag pakai batik sambil dan hashtag batik OOTD. Selain mengundang komentar dari audiens, kami juga membuat hashtag yang akan membawa kembali para audiens kepada akun posan di IG kita. Alasan kami menggunakan feed Instagram karena feed Instagram dapat dilihat atau bertahan lebih lama daripada hanya menggunakan Instagram Story. Jadi ketika audiens mencari inspirasi tentang batik, maka akun Instagram kami bisa membantu mereka untuk mencari inspirasi batik di kegiatan sehari-hari dengan konsep Gen Z. Untuk eksekusi selanjutnya yaitu Instagram Ads. Nah, untuk desainnya sendiri itu sama persis seperti IG Feeds yang udah dijelasin tadi sama Ruth. Tapi bedanya di Instagram Story kita akan memakai fitur Ads sehingga bisa memperluas awareness campaign kita ini. Nah, kenapa sih kita memakai fitur Ads di Instagram Story? Karena ternyata sekarang tuh orang-orang udah jarang banget nge-scroll feeds Instagram. Mereka lebih sering untuk melihat IG Story orang-orang. Oleh karena itu, kita pakai ads-nya itu di Instagram Story biar bisa nge-reach lebih banyak orang. Oke, setelah kita udah nge-post 2 post sebelumnya, nah kita bakalan bikin konten interaktif buat ngajak orang-orang buat ngasih jawaban mereka di Instagram Story pakai fitur question box kayak yang tertera di sini. Jadi nanti para followers atau orang-orang tuh bakalan jawab, biasanya mereka itu menggunakan batik pas kapan aja sih. Nah contohnya kayak gambar ini, misalkan contohnya pakai batik sambil ngedate, lalu kami bakal nge-reply jawabannya menggunakan foto yang sesuai dengan jawaban mereka, lalu kami akan kasih reaction juga waktu nge-reply jawaban orang-orang. Alasannya adalah biar ada interaksi dengan para penjawab dan seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa kami ingin menjadi konten yang asik. Sekian ide kampanye dari kami, terima kasih.